Ada tugas nih. Bagi dong. Gak mau kerjain sendiri. Boleh amat. Kali jadi teman. Saya ngerjain tugas enggak? Iya. Bisa bagi? Boleh. Kan gini enak jadi teman. Bisa bagi-bagi macam yang di situ. Bisa kali diminta. Nilainya kok jelek ya? Nilai kamu udah keluar belum? Udah, Berapa? kan nilai kita sama. Kan karena kamu nyontek aku. Kalau mau nilai itu terus, tuh, ya, ya pintar. Kok bisa ya dia dapat nilainya tinggi? Padahal dia nggak pintar-pintar amat. Dasar beruntung. Aduh, aduh, sakit banget. Aduh, Dir, kamu kenapa, Dir? Gak tau nih aku kesandung, gak hati-hati. Ya ampun. Hati-hati ya. Pia, Pia. Kamu mau kemana? Mau ke kampus? Bareng yuk, yuk. Kita sekalian yuk. Kok mereka nggak nyapa aku ya? Kamu kok aneh ya? Udah nggak mau kasih contekan, pelit, suka sok-sok nolong orang. Tapi kok teman kamu bisa banyak? Kok bisa gitu? Iya, karena kita sama manusia, harus saling tolong-menolong dan harus dulu tetap sama. Kenapa aku tadi nggak ngasih kamu contekan? Karena itu termasuk perbuatan tercela. Dan itu sangat dilarang oleh di dalam agama Islam. Oh, jadi gitu. Kalau gitu aku minta maaf deh, karena aku udah bilang kamu pelit. Jadi aku mau perbaiki diri aku biar aku bisa punya banyak teman kayak kamu. Iya, sama-sama. Aku juga minta maaf ya kalau kemarin aku udah bikin kamu kesel. Semoga lebih baik ke depannya. Dan sebagaimana dalam sebuah hadis, An Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarhamin nas la yarhamullahu azza wa jalla." Sahih Muslim. Yang artinya dari Jabir bin Abdullah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tidak menyayangi orang lain maka Allah tidak menyayanginya. Hadis riwayat Muslim. Dalam firman Allah Quran Surat Al-Maidah ayat 2 tentang kewajiban tolong-menolong yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha sadidul iqab, yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Dalam Islam, toleransi disebut sebagai tasamuh. Toleransi adalah sebuah sikap saling menghargai, saling menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada orang lain yang bertentangan dengan diri sendiri. Islam sendiri memperbolehkan kita bertoleransi dalam hal sosial, akan tetapi sangat melarang kita bertoleransi dalam hal akidah dan keagamaan. Allah dengan tegas melarang kita bertoleransi dalam akidah dan keyakinan, seperti disebutkan dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dalam video ini merupakan contoh toleransi dalam kehidupan sosial, di mana Pak Ustadz mengizinkan pelataran masjid dijadikan sebagai tempat parkir orang-orang Nasrani yang sedang melayat, dikarenakan tempat parkir gereja yang telah penuh. Urusan sosial harus akur, urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustadz.
Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas Ustaz. Diskriminasi adalah suatu perbuatan, praktik, atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Ayat tersebut menegaskan bahwa ajaran Islam yang dipahami secara benar akan mendatangkan rahmat untuk semua orang, baik Islam maupun non-Muslim, bahkan untuk seluruh alam. Islam tidak membenarkan adanya diskriminasi karena perbedaan agama, suku, ras, dan bangsa. Itu tidak boleh dijadikan alasan untuk saling berpecah belah. Seorang Muslim jadi mempercayai bahwa seluruh umat manusia adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Perbedaan suku, bangsa, dan warna kulit adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan dan mengatur makhluknya. Dengan demikian, perbedaan harus dianggap sebagai rahmat kasih sayang Allah bagi makhluk, karena dengan perbedaan maka kita bisa saling melengkapi. Perbedaan tidak boleh dianggap bahaya dan ancaman yang harus dihilangkan, tapi dikelola dengan baik dan bijak sebagai modal akan tercipta keragaman yang damai, tentram, dan saling menghargai. Dari peduli terhadap sesama, kita dapat menerapkan konsep rahmatan lil alamin. Peduli terhadap sesama adalah sikap yang ditunjukkan untuk mampu memahami kondisi dari orang lain dan membantu membangkitkan ketika seseorang mengalami kesulitan. Peduli terhadap sesama inilah yang menyadarkan diri sendiri bahwa setiap orang pasti mempunyai suatu masalah dan musibah. Dari masalah tersebut menyadarkan bahwa kita harus lebih peka lagi terhadap lingkungan sekitar. Ketika sudah peka terhadap lingkungan sekitar, berarti kepedulian tersebut sudah meningkat. Membuang sampah pada tempatnya. Melalui hal sekecil membuang sampah, kita dapat menerapkan konsep rahmatan lil alamin. Membuang sampah pada tempatnya juga berarti menyayangi lingkungan atau hablum minal alam. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis berikut, "Buanglah duri sampah dari jalan, sesungguhnya hal demikian itu termasuk dari sedekahmu atau sama dengan sedekah." Hadis riwayat Bukhari. Guru sebagai sumber belajar bagi siswa. Guru adalah sebuah profesi mulia yang tugas utamanya yaitu mendidik dan mengajar para peserta didik. Penting bagi seorang guru untuk memiliki nilai rahmatan lil alamin dalam proses mengajar. Nilai-nilai rahmatan lil alamin yang harus dimiliki seorang guru yaitu 1. Humanis. Guru harus memperlakukan peserta didik dengan adil, menerima kekurangan dan kelebihannya. 2. Membangun kerjasama. Seorang guru harus mampu membangun hubungan dengan berbagai kalangan yang dapat mendukung proses pendidikan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki. Artinya, guru harus menguasai teknologi dan komunikasi sehingga peserta didik dapat termotivasi dan terinspirasi untuk selalu meningkatkan kualitas dirinya. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan memahami perkembangan teknologi dan sains. Ilmu pengetahuan dan teknologi sains memberi manfaat yang besar bagi umat manusia. Terdapat nilai positif dan nilai negatif di dalamnya. Perlu dilakukan ikhtiar untuk meminimalisir sisi negatif dan memperbesar manfaat sisi positifnya. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan memahami perkembangan teknologi dan sains dapat membantu memahami dan menerapkan Islam rahmatan lil alamin. Ilmu pengetahuan dan teknologi sains yang rahmatan lil alamin dapat menjadi karunia bagi semuanya, memberi manfaat sebesar-besarnya bukan saja bagi kesejahteraan manusia, namun juga bagi terwujudnya harmoni kehidupan.